Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, abetisme, terserah. Kalau gitu, kita langsung aja ya ke topik. Nah, di video kali ini, gue bakal lanjutin cerita alur film Girl From Nowhere episode 8. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang, link episode sebelumnya gue simpan di deskripsi ya. Oke, lanjut cuy. Nah, di episode 8 ini, kita diperkenalkan dengan karakter bernama TK. Ia adalah seorang anak orang kaya yang suka mencuri di sekolahnya. Karena hal ini pula, TK seringkali pindah sekolah. Namun, sebenarnya ia mencuri untuk mencari perhatian dari ayahnya yang selalu sibuk bekerja. Kemudian, ini adalah pelayan TK yang diutus ayahnya untuk membantu TK ketika terkena masalah. Lalu, orang ini adalah kepala sekolah TK di sekolah barunya. Dan tak lupa juga karakter favorit kita, yaitu Nano. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya, kuy. Scene dibuka dengan TK yang memasuki toko barang antik. Ia meminta penjaga toko yang sedang asik dengan kucing peliharaannya itu untuk melihat sebuah jam. Kemudian, TK mencoba jam itu di tangannya. Penjaga toko mengatakan kalau Neil Armstrong memakai jam tangan itu ketika di bulan. Setelah itu, TK mengembalikan jam ke penjaga toko, kemudian ia keluar toko. Dan dengan hebatnya, jam tangan Neil Armstrong itu sudah berada di tangan TK, yang ternyata ia menukarnya dengan jam tangan miliknya. Kemudian, TK mendengar suara kucing, yang ternyata itu adalah milik si penjaga toko. Dan kucing itu sudah berada di tangan wanita misterius. Kemudian wanita itu pergi, dan TK juga pergi. TK sedang berada di ruangan kepala sekolah bersama dengan pelayannya. Capsek bertanya, kenapa ayah TK tidak datang? Dengan ramah, pelayan itu menjawab kalau bosnya sedang ada urusan di luar negeri. Kemudian, kepala sekolah mengecek biodata TK dan menemukan kalau TK dikeluarkan dari sekolah lamanya karena ketahuan mencuri. Melihat hal ini, kepala sekolah berkata kalau sekolahnya tak ingin menerima murid yang bermasalah. Setelah diskusi dengan Capsek, pelayan TK mengeluarkan uang cek dari jasnya, lalu diberikan kepada Capsek. Tak hanya itu, pelayan mengambil koper yang berisikan uang juga untuk kepala sekolah. Dan di hari itu juga, TK diterima masuk sekolah barunya. Lalu, setelah kepala sekolah pergi dan TK berbicara dengan pelayannya, TK mengeluarkan pena dari sakunya, yang ternyata itu adalah pena milik kepala sekolah tadi. Jadi di sini, TK sudah mengulangi perbuatannya lagi ya. Nano masuk kelas di sekolah barunya dan memperkenalkan diri. Kemudian, ketika Nano duduk, ia bertanya kepada teman sebangkunya mengenai siswa laki-laki yang duduk di tepi jendela itu. Temannya mengatakan kalau dia adalah anak yang bermasalah, namanya TK. Rumornya dia mencuri di sekolah lamanya, makanya ia dipindahkan ke sini. Nah, setelah kelas usai, mereka merapikan peralatan belajarnya. Dan teman Nano tadi itu kehilangan penghapus. Yang ternyata penghapus itu sudah berada di mulut Nano. Lalu, Nano terus memandangi ke arah TK. TK bermain dengan jam tangannya di atap sekolah. Tak lama kemudian, Nano muncul dan berkata, "Nih makan siang. Tadi aku beliin untuk kamu." TK menjawab, "Kamu beli atau curi?" Dan mereka pun berbicara di atap sekolah. Tapi, TK bersikap cuek kepada Nano. Selang beberapa waktu, ternyata Nano sudah mendapatkan jam tangan TK. Lalu, Nano bilang kalau cara mencuri TK itu sudah kuno dan mudah ketahuan. TK yang tak terima omongan Nano meminta bukti. Kemudian, Nano mengambil sesuatu di tasnya. Dan itu adalah plakat di kantor kepala sekolah tadi. Di sini TK agak tercengang kepada Nano. Kemudian, mereka berdua berkompetisi untuk membuktikan siapa yang lebih jago mencuri. Pertama-tama, mereka mencuri dompet anak-anak di sekolahan mereka. Ketika dibuka, dompet curian TK tak ada uangnya, sedangkan dompet Nano berisi banyak uang. Nano menari bersama teman-temannya di lapangan, dan dengan cepat ia mencuri speaker musik. Sedangkan TK berjalan melewati siswa lain, dan tiba-tiba headset siswa itu sudah berada di lehernya TK. Nah, setelah dibandingkan, ternyata hasil curian Nano lebih besar. Dan sampai suatu saat, ketika ibu guru di kelas ingin membagikan hasil ujian, kertas ujian itu hilang, yang ternyata sudah berada di dalam tas Nano.
Dan akhirnya Tike merasa kalah, lantas ia mengakui kemampuan Nano. Ketika sedang piket kelas, Nano bertanya apakah Tike pernah tertangkap, dan Tike mengatakan kalau larinya cepat, sehingga ia tak pernah tertangkap. Dan pada malam hari, mereka berlari dari kejar-kejaran pemilik toko yang minuman kalengnya dicuri oleh Nano dan Tike. Setelah lolos, mereka berdua bersenang-senang dan bercanda tawa di hangatnya malam yang indah itu. Tike dan Nano saling bertukar senyuman dan bisa kita lihat benih-benih cinta muncul di antara mereka berdua. Ya, malam itu senyuman menjadi cara mereka untuk berkomunikasi. Sejak saat itu, Tike dan Nano semakin dekat. Dunia serasa milik berdua dan juga milik senyuman mereka. Nah, pada akhirnya, Nano pun mau mengajarkan Tike untuk mencuri dengan cara modern. Mereka berdua pergi ke ruangan seni, dan di sana mereka ingin mencuri lukisan. Tapi Tike berkata, kalau banyak kamera CCTV di mana-mana ketika kita memasuki ruangan seni tersebut. Tapi dengan santai, Nano menunjukkan CCTV ruangan itu yang sudah dihack menggunakan handphonenya. Tike yang melihat hal ini menjadi kagum dengan Nano. Mereka pun masuk dan mencuri lukisan bunga putih, lalu menukarnya dengan lukisan lain. Nano dan Tike berdiri di depan lukisan bunga yang sudah berada di atap sekolah. Kemudian, Tike penasaran barang seperti apa aja yang sering dicuri oleh Nano. Lalu, Nano tersenyum dan menggenggam tangan Tike, kemudian mereka berlari ke suatu tempat. Ternyata, Nano membawa Tike ke gudang pribadinya yang berisikan semua barang curiannya. Di sana ada kamera tua, kucing pemilik toko di awal, kacamata artis terkenal, instrumen musik, hoodie Hypebeast, topi Charlie Chaplin, dan Nano pun memiliki berlian istri kepala sekolah di sekolah lamanya. Kemudian gantian, Nano ingin melihat tempat Tike menyimpan barang curiannya. Tike membawa Nano ke rumahnya. Rumah Tike terlihat sepi dan tak ada orang. Kemudian, Nano pun memuji Tike karena barang curiannya juga banyak. Sampai tiba-tiba, Nano melihat sebuah foto dan bertanya siapa orang itu. Tike menjawab, itu adalah ayahnya yang jarang bertemu dengannya. Mereka lanjut berbincang dan Tike bertanya, mengapa Nano mencuri? Nano menjawab, itu hanya untuk kesenangan dan ia menyukai perasaan menang. Nano bertanya hal yang sama kepada Tike, tapi Tike berbohong dan Nano mengetahui hal itu. Kemudian, Tike berterima kasih kepada Nano karena sudah mau menjadi temannya. Tike mengakui kalau ia tak memiliki siapapun. Di sini, Nano terlihat bingung harus berkata apa. Lalu, Tike berkata lagi, aku boleh minta tolong sesuatu nggak ke kamu? Aku minta tolong, kamu jangan pernah menghilang dari aku. Nano menjadi salting, dan ia bertanya balik, mengapa Tike berpikir demikian? Tike menjawab, karena aku, entahlah, aku punya firasat kalau kamu akan menghilang setelah bersenang-senang dan setelah merasa puas. Aku suka bersamamu, Nano, jadi tolong jangan pergi ya. Nano semakin salting dan hanya menjawab, Lalu Nano berkata lagi, sebenarnya aku juga merasa nyaman bersamamu. Tike tersenyum. Nano menatap Tike dan berkata, oh iya, aku bisa membuat ayahmu kembali. Di perpustakaan, Nano bercerita mengenai sisi gelap kepala sekolah mereka sekarang. Ternyata, Capsek memakai uang sekolah untuk keuntungannya pribadi. Untuk itu, Nano mengajak Tike bersama-sama mencuri uang kepala sekolah. Nah, uang itu tersimpan di balik poster besar kantor kepala sekolah, di mana uang itu tersimpan rapi di dalam berangkas. Kemudian, Nano memberikan Tike buku manual untuk membuka berangkas, yang kemudian Tike pelajari. Ketika mereka sedang nongkrong di atap sekolah, Tike menyadari sesuatu. Ternyata, polisi terus mengikuti Tike seharian. Mungkin ini masih menyangkut persoalan lukisan yang hilang sebelumnya. Karena hal ini, Tike menjadi tak percaya diri dan ingin membatalkan rencana. Tapi, Nano percaya kalau rencana mereka sudah matang dan ia tetap ingin mencuri. Namun, Tike tetap tak ingin melanjutkan rencana itu. Akhirnya, Nano memutuskan untuk mencuri sendirian dan ia pun pergi. Tike langsung menyusul Nano, lalu ia berkata, baiklah, aku ikut. Tapi dengan satu syarat, kalau kamu ketahuan,
Tolong salahkan aku saja. Bilang, akulah yang menjebakmu. Nano hanya diam dan tak mau menatap Tike. Dan tiba-tiba, Nano, bukan tertawa seperti biasa ya. Tapi kali ini, Nano mencium Tike. Kemudian Nano berkata, malam ini kita jalankan rencananya. Tike menunggu kepala sekolah pergi dan ia masuk. Sedangkan Nano berada dari kejauhan, bertugas untuk mengecek CCTV. Tike berhasil masuk dan pelan-pelan ia membuka berangkas kepala sekolah itu. Kemudian, Tike mengambil sebuah dokumen dan setelah ia berbalik badan, dokumen itu diambil oleh seseorang. Lampu ruangan hidup dan sudah berdiri kepala sekolah bersama 4 orang polisi. Kepala sekolah meminta polisi itu untuk menunggu di luar. Tak lama kemudian, Nano masuk ke ruangan dan Tike langsung berkata kalau Nano tak terlibat dengan masalah ini. Tapi kenyataannya, semua hal ini merupakan rencana si Nano. Tak lama setelah itu, terdengar suara kaki dari luar dan Tike menduga yang datang itu adalah ayahnya. Ternyata itu adalah si pelayan. Tike yang melihat hal ini tak banyak bicara dan diam. Kemudian atas kejadian ini, si pelayan minta maaf kepada kepala sekolah. Dan ia pun berkata, ada titipan hadiah kecil dari ayahnya Tike untuk kepala sekolah. Pelayan memberikan sejumlah uang cek. Tapi Tike malah mengambil uang cek itu, lantas menatap pelayan dan berkata, katakan kepada ayahku kalau uang tak dapat membeli segalanya. Tike pun merobek cek itu dan ia memukul wajah kepala sekolah. Polisi langsung masuk dan menangkap Tike. Beberapa waktu kemudian, Tike bebas dari penjara anak. Ketika ia berjalan keluar, di sana sudah ada seseorang yang menunggunya, yang ternyata adalah ayahnya. Kemudian, Tike berjalan melewati si ayah itu. Lalu ayah mengucapkan selamat tinggal, dan sentak Tike berhenti berjalan. Lalu Tike berbalik sambil menangis dan memeluk ayahnya. Pada akhirnya, Nano memang benar menepati perkataannya kalau ia akan membawa ayah Tike kembali. Tike kemudian merenung ke sana kemari mengingat Nano. Kemudian Tike mengambil jaketnya dan berjalan-jalan. Tak sengaja, ia melihat lukisan yang pernah dicurinya itu tertempel di dinding. Tiba-tiba, Nano datang dan ia berkata, orang-orang seringkali tak menghargai milik mereka hingga kehilangan semuanya. Makanya, saat ku bilang akan mengembalikan ayahmu, ku pikir aku perlu menjauhkanmu dari ayahmu terlebih dahulu. Tike menjawab, aku udah tahu kok maksud kamu. Dan bagaimana jika aku tak mau kehilangan sesuatu? Aku tak ingin kehilanganmu, Nano. Tapi, Nano tak menjawab pertanyaan Tike dan hanya memandangnya saja. Kemudian, Nano berjalan meninggalkan Tike. Ia menoleh ke belakang dan mata Nano merah, juga wajahnya murung. Setelah menoleh ke arah Tike, Nano pun pergi. Nah, sambil menyender, Tike diam menatap lukisan itu. Dan film pun selesai. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Kalau menurut gue lucu sih ya, karena kan di episode sebelum-sebelumnya biasa kita tahu kalau si Nano itu demennya ngerjain orang lain kan, dia yang mainin orang lain. Tapi di episode kali ini malah hati Nano yang dimainin sama si Tike gitu kan. Dan atau jangan-jangan dari awal Tike udah nyuri hati Nano nih, kita nggak tahu kan kenapa. Kayak tiba-tiba Nano jadi bisa bertingkah lucu gitu kan, jadi salting gitu. Oh iya kan, juga boleh komen di bawah pendapat kalian gimana gitu ya, kita tukar pikiran. Meskipun gue nggak reply komen kalian satu persatu, tapi gue tetap baca kok. Ya udah, segitu dulu dari gue, enjoy dan thank you.